Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kalian tidak asing lagi dengan sosok satu ini. Ia dikenal sebagai filsuf, ekonom, jurnalis, serta teoretikus sosialisme ilmiah yang dipuja sekaligus dikecam di waktu bersamaan di seluruh dunia. Ia adalah Karl Marx. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Endra Eka Sulistyo, Nimasidi Monika Arni, Reinaga Fajar Jessica, serta Najma Sheila Anindya akan membahas tentang Karl Marx serta pandangannya terhadap sosiologi komunikasi. Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Trier, Jerman Barat. Marx mengawali pendidikan tingginya di jurusan hukum Universitas Bonn pada tahun 1835. Sifat Marx yang terkesan tidak serius serta beberapa insiden yang melibatkan dirinya membuat ayah Marx memilih untuk memindahkan Marx ke universitas lain dengan iklim akademis yang lebih serius, yaitu Universitas Berlin. Di sana Marx tumbuh menjadi mahasiswa yang tekun. Sepanjang hidupnya, Marx menerbitkan berbagai tulisan yang kerap dianggap sebagai sumbangan besar bagi perkembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu. Di antaranya ada Economic and Philosophic Manuscript of 1884, The German Ideology, Manifesto of the Communist Party, dan Das Kapital. Salah satu karya Marx yang paling kontroversial yaitu Manifesto of the Communist Party yang membahas tentang konflik kelas yang terjadi antara para pemilik modal atau bourgeois dan kelas pekerja atau proletar. Nah, awal pemikiran Marx ini tidak lepas dari pemikiran Hegel. Bahkan, Marx muda menjadi seorang idealisme dari pemikiran-pemikiran radikal Hegel, sedangkan Marx tua menjadi seorang materialisme. Salah satu pemikiran Marx yaitu dalam The German Ideology, Marx menolak penggunaan seperti gagasan, ide, serta hal-hal lain yang bersifat abstrak dalam melihat fenomena sosial. Marx menyatakan bahwa dunia ini disusun dari hal-hal yang sifatnya material. Artinya, fenomena sosial yang harus dilihat secara empiris atau sesuai dengan fakta material yang ada di lapangan. Pandangan Marx ini tidak lantas meniadakan hal-hal lain yang bersifat non-material dari kehidupan manusia. Dan Marx menyatakan bahwa hal-hal non-material seperti kesadaran manusia, hukum, politik, aturan moral, hingga agama merupakan produk dari aktivitas material seperti interaksi antar individu dan proses produksi barang. Karl Marx melalui teori konfliknya menjelaskan tentang bagaimana peran konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan. Konflik-konflik ini muncul secara konsisten selama masa revolusi sosial akibat dari adanya antagonisme kelas. Teori ini menjadi lebih menarik melalui konsep bourgeois dan proletar yang dikemukakan oleh Marx. Munculnya teori ini akibat dari adanya konsep kaum bourgeois yang melakukan penindasan terhadap kaum proletar. Kaum bourgeois dianggap sebagai kaum revolusioner yang mewakili perubahan radikal pada struktur masyarakat. Kaum bourgeois ini menggunakan kekuasaannya dalam berbagai hal yang dapat berdampak pada perilaku diktator dengan mengeksploitasi kaum-kaum proletar. Contohnya, para buruh pekerja yang jam kerjanya ditetapkan oleh para pengusaha dengan senang hati mereka. Bukan hanya itu, upah yang diberikan juga begitu rendah dan tidak sebanding dengan pekerjaannya. Perspektif Marx memandang konflik. Ia memandang teori konflik dengan berbagai konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Pandangan ini berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Lalu, apa sih hubungannya? Nah, sosiologi komunikasi menurut Karl Marx itu sendiri adalah paradigma konflik dari teori-teori kritis dalam kajian komunikasi. Nah, dari hal itu kemudian dikaji lalu muncullah menjadi interaksi sosial. Nah, kita bisa lihat tadi, adanya paradigma konflik tadi yang akhirnya menghasilkan suatu komunikasi. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.